Siang, Bu. Selamat siang juga saya ucapkan untuk rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan baik offline maupun online ya. Selamat siang juga. Nah, di siang hari ini ya kita masuk ke pertemuan ketiga untuk mata kuliah tas dalam laporan koperasi. Nah, jadi di mata kuliah akuntansi bisnis ini kita masih membahas seputar koperasi ya. Nah, untuk hari ini kita akan melihat bagaimana posisi tas dalam laporan koperasi. Jadi saya awali terlebih dahulu penjelasan saya itu dari tas. Kalau misalnya kita membahas tentang tas, ya, tentunya tidak tepat kalau kita menganggap ya setelah kita itu belajar akuntansi dasar ya, tas itu hanya dikaitkan dengan uang tunai. Ya. Oh, kalau tas itu ya uang yang ada di dompet itu atau uang yang saya pegang itu yang benar-benar administrasinya. Nah, ternyata kalau kita sudah belajar akuntansi, nah, yang namanya tas itu merupakan segala sesuatu yang sifatnya liquid ya, yang berjalan, yang merupakan alat pertukaran yang dimiliki oleh korporasi dan siap digunakan dalam transaksi koperasi setiap saat diinginkan. Ya, jadi kalau tas itu ya jadi tidak cuma uang yang ada di kantong atau uang yang ada di dompet saja, ya. Tapi uang Anda di dalam ATM atau ketika Anda menggunakan itu juga tergolong uang tas, ya. Walaupun penggalangannya nanti ada yang namanya tas bank. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tas, nah, ketika ada transaksi-transaksi dalam satu perusahaan ya yang berkaitan dengan tas atau berkaitan dengan aktivitas, maka pada akhir periode itu perusahaan, kalau di sini kaitannya dengan koperasi ya, itu wajib melakukan cash flow-nya. Nah, jadi cash flow itu apa sih? Cash flow itu adalah laporan arus kas ya yang menunjukkan arus kas masuk maupun arus kas keluar. Jadi di sini bisa didefinisikan bahwa cash flow ya, itu digambarkan pada laporan arus kas yang merupakan suatu laporan tentang arus penerimaan maupun pengeluaran kas koperasi selama satu periode tertentu. Nah, jadi di sini si koperasi itu nggak cuma melaporkan posisi arus kas masuk sama arus kas keluar saja, tapi di sini juga penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Nah, jadi di sini ibaratnya itu ada data penjelas ya, bagaimana sumber pemasukan maupun pengeluaran kasnya. Nah, kemudian next nih, apa sih tujuan disusunnya laporan arus kas untuk operasi itu sendiri? Nah, jadi kalau laporan arus kas buat perusahaan ataupun perusahaan bisnis sudah jelas ya, atau sudah sering kita pelajari ya, apa tujuan disusunnya laporan keuangan, laporan arus kas dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kondisi koperasi? Apa tujuan disusunnya laporan arus kas? Jadi di sini tujuan disusunnya laporan arus kas bagi koperasi itu sama, ya seperti perusahaan. Bahwa di sini untuk memberikan informasi yang relevan tentang area penerimaan dan pengeluaran kas koperasi selama periode tertentu. Ya, jadi supaya nanti ya pembina laporan keuangan koperasi itu bisa melihat ya kondisi arus kas dari koperasi itu seperti apa ya, berapa nilai nominal besarnya penerimaan maupun pengeluaran kas pada periode tersebut, sumbernya dari mana, sisa saldo kasnya itu berapa, itu semua tercermin dari laporan arus kas yang memperlihatkan cash flow dari koperasi tersebut. Nah, dalam penyusunan laporan arus kas ya di koperasi
sama nih kayak laporan akses di perusahaan. Ya. Ada yang namanya aktivitas operasi, ada yang namanya aktivitas investasi, maupun ada yang namanya aktivitas pembiayaan. Nah, apa perbedaan dari ketiga aktivitas ini? Jadi di sini aktivitas operasi merupakan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya koperasi untuk menghasilkan produk beserta upaya untuk menjual produk tersebut. Kalau aktivitas investasi itu merupakan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta koperasi sehingga tadi ya itu bisa menjadi sumber pendapatan bagi koperasi itu sendiri. Jadi koperasi itu dampaknya nggak jadi uang dari anggota saja ya, tapi dari aktivitas investasi koperasi itu juga bisa mendapatkan sumber pendapatan. Kemudian untuk aktivitas pembiayaan, jadi di sini untuk aktivitas pembiayaan merupakan semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya mendukung operasional koperasi, seperti menyediakan kebutuhan dana bagi berbagai sumber dengan segala konsekuensinya. Contoh misalnya kalau kita punya bisnis, kemudian kita mengambil pinjaman di bank, itu merupakan aktivitas pembiayaan. Ketika melakukan pinjaman di bank, ketika kita punya pinjaman di bank, berarti kita ya sebagai pelaku bisnis itu juga harus punya kewajiban untuk membayar cicilan beserta bunganya. Nah, itu yang dinamakan konsekuensi yang muncul dari akibat kita melakukan aktivitas pembiayaan. Kemudian selanjutnya penerimaan dan pengeluaran berdasarkan pengelompokan aktivitas. Jadi di sini sumber aliran kasnya itu adalah aktivitas operasi. Maka di sini penerimaannya berasal dari penjualan produk maupun penerimaan lain-lain. Pengeluaran kasnya berasal dari pembelian bahan atau barang dagangan, pembayaran biaya tenaga kerja, pembayaran biaya operasional atau biaya overhead, pembayaran beban pemasaran, pembayaran beban administrasi dan umum maupun pembayaran beban lain-lain. Sementara bagi dua aktivitas yang lain, untuk aktivitas investasi maupun aktivitas pembiayaan, jadi di sini untuk aktivitas investasi, sumber penerimaannya, contohnya misalnya di sini dari penjualan gedung, penjualan mesin, penjualan kendaraan, penjualan tanah, dan penjualan surat berharga. Kemudian di sini pengeluarannya adalah dari pembelian atau pembangunan gedung, pembelian mesin, pembelian kendaraan, pembelian tanah, maupun pembelian surat berharga. Nah, bagaimana tadi kalau dengan aktivitas pembiayaan? Bagaimana aktivitas pembiayaan ini merupakan aktivitas yang biasanya melibatkan pihak ketiga. Nah, jadi di sini penerimaannya berasal dari penerimaan simpanan pokok, simpanan laci, maupun penerimaan hutang. Nah, pengeluarannya itu tujuannya untuk pembelian SPU maupun pelunasan hutang. Nah, jadi di sini sama seperti ketika kalian belajar akuntansi dasar ya, metode penyusunan laporan administrasi ada dua, yaitu metode langsung atau direct method dan metode tidak langsung atau indirect method. Nah, bedanya di sini kalau metode langsung ya, itu tetap dibagi nih dalam tiga aktivitas operasi, investasi maupun pembiayaan. Jadi untuk aktivitas operasi nanti kas yang diterima dari aktivitas operasi dikurangi dengan kas yang dikeluarkan untuk aktivitas operasi. Hasilnya adalah kas bersih dari aktivitas operasi. Sementara untuk yang aktivitas
aktivitas investasi. Kemudian dari aktivitas pembiayaan sama yang diterima dari aktivitas pembiayaan dikurangi dengan yang dikeluarkan dari aktivitas pembiayaan, hasilnya adalah kas bersih dari aktivitas pembiayaan. Jadi nanti sumbernya itu merupakan saldo kas terakhir pada periode tersebut. Nah, kemudian kalau metode tidak langsung, yaitu bedanya di aktivitas operasinya. Nah, kalau di sini dari aktivitas operasi itu bukan kas yang diterima dikurangi kas yang dikeluarkan, tapi laba bersih dikurangi penyesuaian terhadap laba bersih. Nah, jadi itu terlihat ya, perbedaannya adalah pada aktivitas operasi di poin pertama untuk metode langsung maupun metode langsung. Jadi di sini ya, di sini ada contoh ya. Koperasi Harapan Bersama merupakan sebuah koperasi pemasaran yang beroperasi di Jakarta. Jadi di sini Bumiko merupakan laporan tahun 2016 ya, laporan keuangannya. Jadi di sini laporan hasil usahanya penjualan yang 500 juta dikurangi HPP yang sudah dikurangi beberapa operasi yang sudah dijumlah dengan beberapa operasi itu 350 juta menghasilkan SHU sebelum pajak itu sebesar 150 juta. Kemudian masih dikurangi pajak 25 juta sehingga SHU bersih atau sisa hasil usaha bersih adalah 125 juta. Nah, di sini diketahui ya, dari total beban sebesar 125 juta tadi, ternyata 15 juta merupakan beban pengusutan angkutan tetap. Nah, kemudian dari SHU bersih yang sebesar 125 juta tadi, 50 jutanya itu untuk dana anggota, 25 jutanya untuk dana sosial, dan 50 jutanya untuk tabungan. Jadi selama tahun 2016, koperasi itu membagikan dana anggota sebesar 70 juta kepada anggota dan membagikan dana sosial sebesar 5 juta kepada masyarakat. Nah, kemudian di sini ada neraca ya, di awal Januari 2016 dan di akhir Desember 2016. Jadi di awal tahun 2016 dan di akhir tahun 2016. Di mana di awal tahun ya jumlah aktiva itu sama dengan jumlah kas kita yaitu 500 juta. Sementara di akhir tahun 2016 itu neracanya mengalami kenaikan sebesar 200 juta menjadi 300 juta. Nah, jadi di sini pas kita lihat hutang usaha, hutang bank, dana anggota, dana sosial, simpanan pokok, simpanan wajib dan cadangan. Sementara dari aktivanya itu ada kas, hutang, aktiva tetap dan akumulasi pengusutan aktiva. Kemudian di sini ya laporan arus kas dengan metode langsung. Nah, jadi di sini tadi kas yang diterima dari penjualan 475 ya dikurangi kas yang dibayarkan untuk beban dan pembelian HPP 285. Hasilnya SHU sebelum pajak itu 119 juta. Tadi pajaknya ada 25 juta ya. Jadi kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 165 juta. Kalau dari aktivitas investasi itu tadi diketahui muncul adanya pembelian tanah yaitu 75 juta. Nah, dari aktivitas pembiayaan itu ada kenaikan hutang bank, kenaikan simpanan wajib, dikurangi dengan pembagian dana anggota dan pembagian dana sosial. Ya, jadi kas bersih dari aktivitas pembiayaan adalah 25 juta. Pas per 1 Januari 2016 atau awal tahun tadi diketahui ya, di neracanya adalah 200